Pernah nggak sih lo lagi sign up atau login ke sebuah aplikasi, terus mikir, ini pemilik aplikasi sama programmernya tahu password gue nggak ya? Terus tiba-tiba muncul rasa nggak nyaman yang sama kayak waktu orang tua lo minjem HP lo buat browsing. Kalau ini mendeskripsikan lo banget, video ini buat lo. Hai semua, selamat datang kembali di channel gue, dan di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya sebuah aplikasi nyimpen password kita. Gue akan mulai dengan konsepnya terlebih dahulu, dan nanti kalau kalian tertarik, kita akan coding bersama-sama ngebuat programnya. Kembali ke pertanyaan yang di awal banget, gimana sih cara sebuah aplikasi nyimpen password kita? Bentar. Lanjut, mungkin di antara lo pada yang udah agak ngerti tentang komputer akan berpikir kayak, oh tenang aja, password kita tuh dienkripsi kok. Well, in a way kalian benar, tapi sebenarnya masih agak kurang tepat dikit. Pertama-tama kita harus pahamin dulu apa sih itu arti enkripsi. Enkripsi adalah proses manipulasi sebuah data menjadi data juga, tetapi udah memiliki bentuk yang berbeda. Sehingga hanya pihak-pihak tertentu aja yang bisa ngelihat konten original dari data ini. Nah, biasanya proses enkripsi ini membutuhkan sebuah sandi atau kadang-kadang disebut juga sebagai key, encryption key atau secret key. Sebenarnya mungkin tanpa lo sadari lo udah pernah belajar sebuah bentuk enkripsi sebelumnya. Kalau lo anak pramuka lo pasti tahu tentang sandi merah putih. Atau bahkan yang lebih umum lagi deh, sandi angka atau sandi nomor. Bukan Sandiaga Uno ya. Oke, di sandi angka atau sandi nomor itu kan kalian nge-replace huruf yang kalian udah tulis menjadi urutan huruf tersebut di alfabet. Contohnya, kalau kalian punya tulisan seperti jomblo, J-O-M-B-L-O, itu kalian akan ubah menjadi, bentar lihat contekan dulu, 10, 15, 13, 2, 12, 15. Nah, kunci dari sandi angka ini adalah mengubah huruf-huruf tersebut menjadi angka, di mana angka tersebut adalah urutan huruf tersebut di alfabet. Dengan adanya kunci ini kita bisa mengubah kembali data yang tadi udah dienkripsi kembali ke bentuknya yang semula. Maka dari itu proses enkripsi ini bersifat dua arah. Nggak kayak perasaan lo ke dia. Kita bisa ngebuat data bentuknya jadi acak-acakan, terus kita bisa balikin ke bentuk semulanya melalui sebuah proses yang kita sebut sebagai dekripsi. Nah, kalau ngomongin proteksi password orang, sebenarnya bisa aja kita menggunakan metode enkripsi ini. Ujung-ujungnya tujuannya juga supaya password kita lebih terjaga kan. Cuma teman-teman kakak adik sekalian, ada masalah nih. Kalau sewaktu-waktu amit-amit pemilik aplikasi atau programmer iseng nih mau ngeliat database password para user. Dia cuma butuh cari sebuah encryption key yang kemungkinan besar bahkan dia udah punya. Terus didekripsi password kalian dan diintipin satu persatu. No! God, please, no! 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 Terus solusinya gimana dong bang? Satu kata buat lu bro, hashing. Hashing bersifat kurang lebih sama kayak encryption, tapi bedanya dia itu nggak membutuhkan sebuah secret key. Lalu yang lebih pentingnya lagi, hashing ini bersifat satu arah, yang berarti ketika lo udah nge-encrypt atau nge-hash sebuah data, lo nggak bisa balikin ke bentuknya yang semula. Loh, terus gimana caranya login? Kan kita perlu ngecek nih, ngebandingin password yang udah disimpan waktu register, yang udah di-hash, dengan password yang di-input user pas waktu login. Gue nggak akan jelasin secara mendetail banget karena nanti videonya akan kepanjangan. Tapi intinya adalah ketika lo input password lo pas login nih di aplikasi, password yang lo input pas login ini akan di-hash juga menggunakan algoritma yang sama untuk nge-hash password lo pas register. Baru setelah itu dibandingin ini sama atau enggak. Make sense? Sekarang dengan cara ini, kalaupun ada seseorang yang bisa mendapatkan akses ke database password lo, mau itu hacker atau programmer aplikasi atau pemilik aplikasinya itu sendiri, kan passwordnya udah di-hash nih. Berarti mereka udah nggak punya cara untuk ngebalikin password yang udah di-hash ini ke bentuknya yang semula. Satu-satunya cara mereka bisa nebak password lo adalah menggunakan brute force attack yang sangat tidak efisien dan akan memakan waktu sangat lama. Kenapa? Karena dia harus nyoba segala macam kombinasi huruf, angka, dan simbol hanya buat nebak password lo doang. Tapi nih, lo tetap harus berhati-hati. Usahain lo pakai password yang beda-beda untuk setiap aplikasi yang lo gunakan. Terus pastiin juga password lo cukup strong dan gak gampang ditebak. Dan perlu lo tahu juga bahwa di luar sana itu banyak banget aplikasi yang
yang mungkin ceroboh atau bahkan emang iseng dan memiliki niat jahat, terus nggak ngeproteksi password kalian itu menggunakan metode-metode yang gue udah sebutin tadi. Jadi lo tetap harus berhati-hati ketika registrasi di sebuah aplikasi, pastiin aplikasi yang lo mau pakai ini kredibel dan aman. Anyways, kira-kira gitu caranya sebuah aplikasi itu nyimpen password lo. Kalau kalian kepo, cuma pengen tahu konsepnya doang, thank you banget udah nonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka sama videonya, itu bakal ngebantu gue banget. Nah, bagi lo pada yang kepo sama basic implementationnya, kita lanjut coding. Aduh, sorry. Bentar. Sebelum mulai coding, gue harus kasih tahu ke kalian bahwa tutorial ini berasumsi kalian udah ada pengetahuan dasar di JavaScript, khususnya di Node.js dan Express.js, dan pengetahuan sedikit tentang database MongoDB. Jadi kalau kalian belum tahu tentang teknologi-teknologi ini, gue sarankan untuk cari di YouTube yang bahasa Inggris, banyak kok tutorial, yang bahasa Indonesia juga kayaknya harusnya udah ada. Kecuali nggak ada, ya nanti gue bikinin. Kapan-kapan tapi. Oke, sekarang kita udah di VS Code. Di sini gue udah siapin satu folder kosong namanya YT Simple Authentication. Gue rekomen kalian lakukan hal yang sama, bikin folder kosong buat ngikutin tutorial ini. Oke, abis itu hal pertama yang gue mau lakukan adalah gue udah siapin satu terminal juga yang menuju ke folder ini, dan gue akan ketik npm init-y untuk nge-initialize projectnya dulu. Oke, nah kalau udah, sekarang kita install beberapa package yang bakal kita pakai nih. Oke, jadi kita npm install, gue akan pakai Express, ini untuk API kita. Terus Mongoose, ini untuk nge-connect ke database MongoDB kita, sekaligus bersifat sebagai ORM-nya. Dan yang terakhir untuk ngebantu function untuk nge-hash password kita pakai bcrypt guys. Oke, jadi npm install, Express, Mongoose, dan bcrypt langsung di-enter aja. Oke, ini tungguin aja sampai selesai installnya nih. Few moments later. Oke, sekarang ini package-nya udah ke-install, jadi gue kecilin dulu terminalnya. Sekarang kita mulai coding nih. Ini gue akan bikin satu file baru guys. Namanya index.js. Nah, index.js ini akan bersifat sebagai main entry point dari program kita. Jadi kalau program kita di-execute, dia itu mulai nge-execute-nya dari file index.js ini. Oke, sekarang kita pertama-tama nih, kita mau nge-setup API-nya dulu pakai Express. Oke, jadi bagi kalian yang udah familiar pakai Express mungkin lebih ngerti ya. Kita bikin variable Express kayak gini. Terus kita nge-require dari library Express. Terus kita bikin variable lagi namanya app. Isinya adalah Express yang di-execute kayak gini. Terus kita bikin satu variable lagi namanya port. Gue kasih di sini 2022. Nah, port ini yang akan menjadi tempat atau penanda di mana API ini akan berjalan dalam komputer kita. Mau di port berapa gitu. Nah, sekarang untuk ngejalanin atau ngebuat API kita nge-listen atau standby di sebuah port, kita panggil app.listen port kayak gini, terus kita kasih callback function, kita console log aja listening import port gini. Oke, kurang lebih setupnya kayak gini dulu, dan ini kalau kita jalanin, oke, ini kalau gue clear dulu, terus gue ketik node index.js, oke, dia langsung muncul listening import 2022, berarti ini API-nya udah bisa jalan. By the way guys, bagi kalian yang ngerasa ini tutorialnya agak terlalu cepat dan gue ngomongnya terlalu ngebut, mungkin bacotin aja di comment section supaya gue tahu, dan nanti di video berikutnya gue akan coba sesuaikan kembali. Begitu. Anyway, ini tapi API-nya udah berhasil kita bikin ya guys ya. Sekarang kita mau bikin koneksi ke database dulu supaya connect ke database. Nah, untuk itu guys, di sini kita akan bikin satu folder baru. Kita sebut saja namanya DB, singkatan untuk database. Dan di dalamnya kita bikin satu file. Kita namain aja connection.js. Oke, di dalam connection.js ini kita bikin satu variabel namanya Mongoose. Dia import atau require dari library Mongoose. Kayak gini. Habis itu kita bikin variabel di bawahnya. Kita sebut saja namanya connectdb gini. Dan isinya adalah sebuah arrow function. Di mana arrow function ini nge-return mongoose.connect. Duh, Discord bacot. Anyway, ini di mongoose.connect ini dia nerima sebuah URI atau sebuah string. Nah, stringnya ini harus kita kasih MongoDB URI connection kita. Biasanya itu ditulisnya kayak gini, MongoDB
titik dua, mana sih titik dua, garis miring, localhost 27017. Nah, keep in mind bahwa ini hanya akan berhasil kalau kalian udah install MongoDB. Jadi sekali lagi kalau kalian belum pernah install atau belum pernah pakai MongoDB, gue rekomen untuk kalian cari tutorial untuk nge-setup MongoDB dulu di mesin kalian. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya guys di sini URI-nya ini belum lengkap karena di ujungnya sini harusnya kita kasih garis miring terus nama database yang kita pakai. Cuman kita belum bikin database-nya nih. Nah, untuk itu di sini gue akan buka MongoDB Compass. Kalau kalian belum punya silahkan install. Ya, carilah tutorialnya di YouTube. Gue nggak tahu ada atau enggak. Harusnya sih ada ya. Nah, di sini gue akan klik create database. Terus gue akan bikin sebuah nama database. Namanya YT simple out. Kayak gini. Collection name-nya gue kasih aja users. Terus gue akan create database. Dan harusnya dia ya udah kebuat database-nya dan udah ada collection namanya users. Nah, kalau udah ada nih, ini kan namanya yt-simple-out. Nih gue akan zoom deh biar lebih kelihatan. Nah, nama ini kalian harus ingat, kalian harus tulis persis di dalam connection URL-nya. yt simple out kayak gini. Oke, sekarang hal terakhir yang kita mau lakukan adalah kita export. Kita export si ConnectDB ini. Oke, supaya apa? Supaya nanti bisa dipakai di index.js-nya. Oke, jadi sini gue buka index.js. Terus di bawah sini gue akan bikin variabel yang gue destructure. Isinya adalah require dari folder db/file connection. Oke, jadi otomatis menuju ke file yang ini ya guys. Terus gue akan import si ConnectDB ini. Jadi gue akan panggil ConnectDB. Oke, kayak gini. Terus gue akan panggil si ConnectDB-nya. Gue akan execute. Dan dia akan nge-return si connection-nya ini ya. Connection-nya si Mongoose. Dimana dia akan nge-return sebuah promise. Jadi otomatis gue harus kasih .then di sini. Oke, ini kalau misalkan berhasil ke connect ke database-nya, gue akan console.log. MongoDB connected misalnya gitu. Oke, sekarang coba kita tes aja node index.js. Oke, listening in port 2022 MongoDB connected. Berarti ini sekarang API kita udah jalan di port 2022 dan API kita ini juga udah terconnect atau udah nyambung sama MongoDB database yang kita udah bikin. Dan guys, sampai di sini kalau kalian ngerasa agak susah untuk keep up sama tutorialnya, nggak ngerti ini require apaan, .then apaan, terus ini kenapa ConnectDB bentuknya kayak gini, berarti sorry to say, kalian belum mencukupi prerequisite yang dibutuhkan untuk ngikutin tutorial ini. Jadi gue rekomen untuk belajar kembali dulu tentang Node.js, baru balik lagi ke tutorial ini. Tapi kalau kalian datang hanya untuk kopas, untuk tugas kuliah, ya udah nggak apa-apa juga. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang gue mau ngebikin sebuah skema guys, oke? Jadi dalam folder db ini, gue bikin user.js ya, file user.js, di mana kita akan ngebuat user skema kita atau template data kita lah bisa dikatakan. Kalau kita mau naruh data ke dalam database kita, udah ada template-nya. Nah, untuk itu gue akan import si Mongoose. Mongoose kayak gini. Terus gue akan bikin variabel schema, nyimpan mongoose.schema. Dan di bawahnya gue akan bikin variabel namanya user schema, di mana dia adalah sebuah instance dari skema. Oke, dan si skema ini guys, dia itu nerima sebuah objek. Nah, objek atau properti-properti dari objek ini akan menjadi field-field yang akan masuk ke dalam database kita. Misalnya, kita kan mau bikin user nih, otomatis kita kan butuh username ya. Jadi kita kasih aja properti username di sini, di objeknya. Terus kita harus kasih tahu tipe datanya tuh apa. Jadi di sini kita kasih type string. Nah, ini artinya untuk data user, dia itu akan ada field namanya username dengan tipe data string. Yang berikutnya kita juga perlu itu adalah si password nih guys. Jadi kita kasih password dengan tipe data string juga. Oke, kalau template-nya udah jadi, baru kita bikin sebuah model namanya. Jadi variable user. Isinya adalah mongoose.model kayak gini. Kita kasih, di sini dia minta nama modelnya, kita kasih aja string user, kita samain kayak variabelnya. Terus dia minta skemanya, kita kasih
variabel skema yang kita atau user skema yang udah kita buat di atas ini. Terus tinggal kita export si user. Dan sekarang skema kita udah jadi. Sekarang gue udah balik ke file index.js guys. Tadi kan kita udah berhasil nge-setup koneksi DB, terus kita udah bikin juga skema usernya. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling hotnya nih, yaitu kita bikin fitur untuk registrasi user. Nah untuk itu kita akan perlu beberapa step ya. Pertama kita harus bisa nge-terima request user. Terus kalau udah terima request nih biasanya kan username sama password ya. Kita harus cek dulu nih, username udah kepake atau belum. Soalnya kan kita mau username itu sifatnya unik ya. Baru kita hash password user. Oke, sama seperti yang gue udah jelasin di awal-awal video gitu. Kita harus proteksi password si usernya nih. Baru setelah semua itu kita lakukan, kita simpen data si user. Nah, sekarang step 1, terima request. Di atas ini gue mau panggil app.use untuk menggunakan sebuah express middleware namanya express.json. Gunanya apa? Gunanya untuk parsing data supaya kita nggak harus ngeparse data secara manual. Ribet. Jadi mendingan kita suruh si express.json aja yang bikin. Oke. Terus baru di bawah sini gue mau panggil app.post. Dimana artinya gue akan nerima sebuah HTTP request berjenis post atau metodenya post ke endpoint register namanya. Oke. Terus gue bikin function handler di sini. Rec dan res. Nah, sekarang step pertama terima request dan kita hapus. Oke, masuk ke next step. Kita cek apakah username udah kepake atau belum. Sekarang, untuk ngecek apakah udah ada user yang terdaftar menggunakan username yang baru mau daftar. Oke, pertama-tama gue nggak harus sih, tapi gue mau nge-destructure request yang baru masuk. Jadi gue akan destructure username dan password kayak gini. Terus gue harus melakukan panggilan ke database dulu nih. Untuk apa? Untuk nyari udah ada belum user yang memiliki data yang atau username yang sama dengan username yang baru mau register. Oke. Untuk itu gue harus ke model user ini yang udah kita buat tadi. Oke. Jadi gue akan bikin variabel untuk nyimpen importannya. Kita require dari db/user. Kita kasih variabel user di sini. Terus di dalam endpoint app.post register ini, gue akan panggil user.find1. Nah, find datanya berdasarkan apa? Berdasarkan username yang sama dengan username yang baru masuk dari sini. Oke, jadi yang kiri itu adalah properti yang mau dicari, yang kanan adalah value-nya apa, which is yang baru dikirim oleh user baru registrasi. Dan karena ini properti sama variable name-nya sama, jadi kita bisa satuin kayak gini. Dan find1 ini kan proses asinkronus ya guys. Jadi dia harus kita kasih await atau kita pakein promise. Tapi gue lebih prefer pakai await, jadi gue akan kasih async di sini. Oke. Terus kita simpen hasilnya di dalam variabel namanya find user kayak gini. Nah, kalau misalkan si find1 ini bisa nemuin sebuah data yang memiliki username ini, yang berarti ya username udah kepake. Otomatis si find user ini akan berisi data dari si user yang memiliki username tersebut. Tapi kalau misalnya si user.find1 ini gagal untuk ngedapetin datanya, oke, berarti kan belum ada yang pernah pakai username-nya, dan find user ini isinya adalah null gitu, kosong. Nah, untuk itu di sini kita bikin sebuah condition guys. Kalau find user ini ada isinya, berarti otomatis nih si data usernya ini kan dapat ya. Berarti udah ada user yang memiliki username yang sama gitu ya, sama orang yang baru mau register. Berarti di sini kita langsung return aja, kita kasih res.send atau res.status. Misalkan 400. Terus kita kasih JSON aja responsnya, kita kasih message kayak gini. Username has been taken. Gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak dapat datanya, otomatis find user null dan dia nggak akan masuk ke dalam condition ini. Terus dia akan lanjut ke sini. Oke, ke code di bawahnya. Nah,
sekarang kita kan udah sukses nih ngecek apakah username-nya udah kepake atau belum. Step berikutnya kita harus ngapain? Nge-hash password user. Oke, di step sekarang kita akan nge-hash password user sebelum kita simpen ke dalam database. Caranya gimana? Gampang banget guys sebenarnya. Kita di sini bikin variabel aja dulu, namanya hash password. Oke, untuk nyimpan value dari password kita yang udah di hash. Isinya adalah ya fungsi hashnya itu sendiri. Nah, untuk fungsi hashnya kita akan pakai library yang kita udah install tadi, which is bcrypt. Oke, daripada kita harus bikin algoritma sendiri, repot, dan bcrypt itu juga salah satu library yang paling terpopuler untuk nge-hash password. Jadi gue rasa sangat valid kalau kita menggunakan library ini. Oke, kita bikin aja variabel di sini, bcrypt. Kita require dari bcrypt kayak gini. Terus sekarang isinya hash password adalah bcrypt.hashSync kayak gini. Dan dia terima dua parameter atau dua argumen. Yang pertama si passwordnya itu sendiri. Dan yang kedua adalah salt atau jumlah rounds yang kita akan gunakan. Itu artinya apaan? Nggak usah dipusingin dulu. Oke, kita nggak akan jelasin atau gue nggak akan jelasin mendetail cara kerjanya gimana. Karena nanti akan terlalu panjang videonya. Oke, tapi intinya menggunakan function ini, password kita yang tadinya bersifat plain text, misalnya tadinya hanya password 123 kayak gini, nanti pas kita hash dia bentuknya udah acak-acakan, nggak bisa dibaca sama manusia. Ataupun sama komputer sebenarnya bahkan. Oke, sekarang kita udah berhasil sebenarnya nge-hash password user, baru step terakhir kita tinggal simpen data user ke dalam database. Alright guys, last step untuk fitur register kita. Kita tinggal nyimpen data user kita ke dalam database kita. Oke, satu-satunya hal yang kita butuh lakukan guys di sini, kita tinggal panggil await, terus model usernya .create. Kita kasih username-nya adalah username ini, jadi username _, username, dan passwordnya adalah bukan password ini ya guys. Oke, jangan tertipu. Passwordnya adalah hash password. Bukan hash, tapi hash password kayak gini. Karena data yang kita mau simpan ke dalam database adalah password kita yang sudah di hash. Oke, di step terakhir baru kita kirim sebuah respons. Status 201. Responsnya kita kasih message aja user registered kayak gini. Dan sekarang kita tinggal test functionnya menggunakan Postman. Oke, di sini gue akan buka Postman. Oke, kalau kalian mau pakai tools untuk testing API yang berbeda juga silahkan, nggak ada salahnya. Di sini tapi gue pakai Postman karena biasanya gue pakai Postman dan metodenya gue ganti ke post. Gue kirim request ke HTTP localhost 2022/register kayak gini. Terus gue mau kirim body, bentar gue zoom deh biar lebih enak. Kayak gini. Raw gue kasih JSON. Username-nya adalah let's say void fnc. Oke, habis itu passwordnya adalah password aja kayak gini. Password paling lemah sedunia guys. Password doang kayak gini. Oke, terus kita send request-nya. Dan ini gagal gara-gara kita belum start ya. Node index.js. Oke, kita buka Postman dan kita coba kirim request-nya lagi. Dan muncul di sini user registered. Dan kalau kita buka MongoDB Compass kita. Dan kalau kita refresh. Kita masuk nih ke dalam users. Oke, kita lihat udah ada data user dengan username void fnc. Ini gue akan zoom lagi. Dengan username void fnc. Dan passwordnya kalau kalian lihat udah bentuknya acak-acakan gini. Udah bukan password biasa lagi. Dan sekarang kalau kita kirim request yang sama nih, username-nya ini kan harusnya udah kepake ya. Oke, gue akan kirim. Dia munculnya username has been taken ya. Dan kalau kita ganti ya, misalkan user 123 nama username-nya. Terus gue kirim, perhatikan bahwa passwordnya itu sama seperti password gue yang pertama banget. Pas gue send, oke, user registered, kita lihat datanya. Gue refresh. Oke. Lihat di sini muncul user 123 username-nya. Dan walaupun password kita itu sebenarnya sama,
kalau ngeliat plain textnya doang, passwordnya tuh sama. Tapi lihat setelah di hash, passwordnya itu bentuknya berbeda banget. Oke. Nah, hal inilah yang ngebuat hashing sebuah password itu sangat secure gitu. Dan ingat juga sekalinya udah bentuk kayak gini, dia itu udah nggak bisa kita kembalikan ke bentuknya yang semula. Dan dengan demikian kita berhasil ngebuat fitur untuk registrasi user. Oke guys, kalau kalian masih nonton sampai sekarang dan berhasil udah ngikutin tutorialnya, kalian layak untuk memberikan diri kalian sendiri tepuk tangan, karena ini basically adalah inti dari video ini gitu. Tapi tentunya nggak lengkap dong kalau misalkan ada fitur register tapi nggak ada fitur login. Oke, untuk itu sekarang kita bikin aja fitur loginnya. Oke, by the way guys, ini hanya gue collapse ya, nggak dihapus kok codingannya. Dan di bawahnya gue akan bikin satu endpoint lagi nih, app.post. Kali ini tapi namanya login. Kita kasih async function lagi. Ada rec dan rest di sini. Oke, nah sekarang gimana cara untuk kita nge-compare apakah si user itu input password yang benar atau tidak. Ya pertama kita harus terima dulu requestnya kayak tadi. Jadi kita panggil const rec.body gini. Kita kasih username dan password. Oke. Terus pertama kita harus cari data si user yang memiliki username ini dulu. Oke, jadi kita bikin gini. Const find user. Isinya adalah await user.find1 berdasarkan username. Seperti ini. Oke. Kalau kita bisa bikin condition gini juga guys. Find user. Kalau misalnya dia nggak ada, kalau dia null, kita langsung aja return rest.status 400.json. Message-nya adalah user not found gitu. Kenapa? Karena tidak ada user yang menggunakan username ini. Datanya di sini kosong. Oke. Nah, sekarang semisal kita udah berhasil dapetin ya username-nya udah bener nih. Otomatis kita harus compare dulu function-nya kan. Kok function sih? Kita harus nge-compare dulu password-nya menggunakan sebuah function. Oke, jadi sekarang kita bikin kayak gini. Const, misalkan is password valid, kayak gini. Isinya adalah bcrypt.compare. Oke, yang pertama dia minta adalah data. Oke, data yang masih mentah dengan data yang sudah encrypted. Oke, data yang masih mentah adalah password, kayak gini. Dan data yang encrypted berasal dari finduser.password. Karena ingat ketika si find user ini berhasil mendapatkan sebuah user data, otomatis kita bisa dapetin passwordnya di sini. Kayak gitu. Sekarang kita bikin condition lagi. If passwordnya valid, gini aja. Kalau passwordnya tidak valid, oke, dia akan, ini gue akan kopas aja. Oke, tapi message-nya kita ganti wrong password kayak gini. Tetapi kalau misalkan ini nggak kena conditionnya, otomatis dia akan ke bawah sini, di mana dia akan return rest.status. Kali ini sukses, jadi kita kasih 200 dengan message correct, misalkan jangan correct password, tapi user logged in. Lalu kita kasih aja satu property di sini, namanya user data, yang isinya adalah data si user yang kita udah dapetin tadi lewat panggilan ke database. Oke, sekarang kita tes aja langsung ke Postman. Kita bikin yang sama, login, metodenya post. Kita kasih body raw, bentuknya JSON. Isinya kurang lebih ini. Kita copy paste aja. Pertama, kita bikin username-nya void fnc. Oke, passwordnya tapi kita salahin 123 gitu misalkan. Terus kita send. Sekali lagi dia nggak masuk karena apa? On, lupa gue belum jalanin. Oke, nah sekarang gue kirim lagi requestnya guys. Muncul user logged in. Loh, kok logged in?
Harusnya enggak. Bentar, ini berarti ada yang ngebug guys. Oke. Sorry. Panik dikit. Jadi gini, kesalahannya tadi adalah di sini nih. Ini yang bikin ngebug nih. Harusnya kita bukan pakai compare guys, tapi pakai compare sync kayak gini. Oke. Sekarang kita jalanin. Oke, terus kita testing lagi nih di Postman. Kita send, lihat ya username-nya void FNC, passwordnya 123. Ini harusnya salah. Kalau kita send, masuknya wrong password. Tapi kalau passwordnya kita bener, dia masuk ke user logged in, ada data usernya juga di sini. Kalau misalkan username-nya ngaco, misalkan ABC kayak gini, kita send, munculnya user not found. Oke? Dan sekarang kita berhasil menamatkan. Anjing, kenapa kalau gue yang ngomong tuh cringe ya, tapi kalau Brando yang ngomong tuh keren. Anyway guys, palingan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nggak ada ruginya, dan itu akan membantu gue banget. Oke, thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.